Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita dipertemukan kembali pada pembelajaran IPA. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Untuk hari ini kita masih membahas mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama menjelaskan persilangan dihibrid, yang kedua menjelaskan pewarisan sifat-sifat pada manusia, yang ketiga menjelaskan pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan dan hewan. Kita bahas dulu mengenai persilangan dihibrid, yaitu persilangan atau perkawinan dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas persilangan monohibrid, satu sifat beda. Sekarang kalau persilangan monodihibrid, Bu Ira ulang kembali, kalau persilangan dihibrid itu memperhatikan dua sifat yang berbeda. Misalnya, jika kita punya contoh kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput, itu masih dikatakan satu sifat beda karena hanya bentuknya saja. Atau misalnya bunga merah disilangkan dengan bunga putih, itu juga satu sifat beda karena hanya warnanya saja yang disilangkan. Akan tetapi, jika kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, maka dikatakan dua sifat beda karena yang disilangkan adalah bentuknya dan juga warnanya. Oke anak-anak, sekarang kita menentukan gamet pada persilangan dihibrid. Misalnya, yang pertama, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning bergenotip homozigot atau memiliki huruf yang sama, maka gametnya satu macam saja, yaitu diambil salah satu. Untuk yang B besar ini mewakili bulat, untuk yang K besar ini mewakili kuning. Jadi untuk yang bergenotip homozigot seperti B besar, B besar, K besar, K besar, gametnya satu saja, yaitu B besar, K besar. Untuk yang kedua, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, jika genotipnya heterozigot atau memiliki huruf yang berbeda, maka gametnya ada 4 macam, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Jadi dipasangkan bergantian ya anak-anak. Pewarisan sifat pada manusia itu dapat mempengaruhi bentuk fisik seperti warna kulit, warna rambut, bentuk hidung, bentuk telinga, dan sebagainya. Selain itu, pewarisan sifat pada manusia juga mempengaruhi golongan darah dan cacat tubuh atau penyakit yang bersifat menurun. Bisa kalian lihat di situ anak-anak gambar atau fotonya artis Bollywood Shah Rukh Khan ya. Mudah-mudahan kalian semua tahu. Bisa kalian lihat di situ antara Shah Rukh Khan dengan anaknya memiliki kemiripan fisik, baik rambut, hidung, atau bentuk bibir dan juga warna kulit. Karena memang sifat orang tua itu bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Sekarang kita bahas pewarisan cacat dan penyakit menurun. Maaf, di situ judulnya bukan catat ya anak-anak, tapi yang betul adalah cacat. Terdiri dari yang pertama, albino atau albinisme, yaitu kelainan yang disebabkan karena kulit tidak mampu memproduksi pigmen atau warna kulit. Bisa kalian lihat di situ ada gambar anak yang kelihatan sudah tua, tetapi sebetulnya tidak ya, itu karena dia memiliki kelainan albino atau albinisme sehingga rambutnya, alisnya, kemudian bulu matanya maupun kulitnya berwarna putih karena tidak mampu memproduksi warna kulit. Yang kedua, brachidaktili, yaitu keadaan seseorang yang mempunyai jari-jari pendek atau tidak normal. Bisa kalian lihat di gambarnya anak-anak, untuk yang sebelah kiri itu yang normal, yang sebelah kanan itu ada kelainan ya, di mana jari tengahnya itu harusnya kan panjang, di situ pendek. Yang ketiga, polidaktili, yaitu kelainan pada seseorang yang mempunyai banyak jari tangan atau kaki melebihi normal. Kalau normal anak-anak biasanya kan kalau jari tangan baik kiri maupun kanan kan 5-5. Kalau dia tidak normal, bisa salah satu dari tangannya itu memiliki
jari yang lebih dari 5. Yang keempat adalah gangguan mental, misalnya idiot. Itu juga bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Begitu juga buta warna, yang tidak bisa membedakan warna-warna tertentu, itu juga bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya ya. Yang keenam, hemofilia, yaitu suatu kelainan yang menyebabkan terhambatnya proses pembukaan darah. Kalau dia terluka, maka darahnya akan sukar untuk membeku. Yang ketujuh, anodontia, yaitu kelainan pada seseorang yang ditandai dengan tidak adanya benih gigi dalam tulang rahangnya, sehingga gigi tidak tumbuh. Misalnya kalau kalian menjumpai ada anak atau orang, mohon maaf jika umurnya sudah cukup dewasa tetapi tidak tumbuh gigi, itu bisa dicurigai dia mengalami kelainan anodontia. Selanjutnya anak-anak kita bahas pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan. Berguna untuk menghasilkan bibit unggul, misalnya waktu berbuah cepat, hasilnya banyak, tahan hama, serta rasa buahnya enak, seperti padi hibrida. Untuk mendapatkan padi hibrida itu maka melalui proses persilangan atau perkawinan. Sekarang pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Berguna untuk menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi, misalnya mudah dan cepat dikembangbiakkan, tidak mudah menghasilkan penyakit, serta produksi telur atau dagingnya banyak seperti ayam pedaging atau broiler. Itu namanya berkualitas tinggi. Demikian tadi anak-anak untuk materi yang bisa Bu Ira sampaikan untuk hari ini. Bu Ira harap kalian tadi merangkum, dan untuk rangkumannya bisa kalian simpan, tidak usah dikirim hari ini untuk panduan mengerjakan tugas pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini cukup materi saja yang Bu Ira berikan untuk tugas pada pertemuan berikutnya. Sekian anak-anak, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.